Shalom, selamat Paskah. Apa kabar semuanya? Yuk, supaya mempersingkat waktu, kita langsung baca firman Tuhan. Ada sesuatu yang indah yang saya mau share untuk adik-adik tunas remaja pagi ini. Kita baca di Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Saya bacakan saja. Judulnya adalah Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampal olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga kepada dia, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Orang yang pertama melihat Yesus bangkit dari kubur, bangkit dari kematian adalah Maria Magdalena. Meskipun dikatakan di sini dua murid Yesus, Simon Petrus dan Yohanes, mereka datang juga ke kubur itu. Maria datang, dia melihat kubur itu kosong dan dia memberitahukan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Lalu Simon Petrus dan Yohanes melihat kubur itu kosong. Ya, di sini dikatakan Yohanes, murid yang dikasihi, walaupun dia tidak menyebutkan namanya karena dia menuliskan kisah ini. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan dia melihatnya dan percaya. Dikatakan dia percaya pada apa yang pernah dikatakan Tuhan Yesus bahwa dia akan bangkit. Apa yang dilakukan oleh kedua murid ini? Dikatakan lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Nah, yang tinggal di situ, yang memang juga pagi-pagi benar sudah datang ke kubur itu adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena bahkan belum mengerti tentang kebangkitan. Mungkin ketika Yesus bercerita tentang kebangkitan kepada murid-muridnya, dia mungkin tidak berada di situ. Yesus hanya berbicara kepada ke-12 muridnya mungkin secara eksklusif. Tetapi Maria Magdalena, dia tidak tahu Yesus bangkit. Tapi dia tetap di situ dan dia menangis. Bagi dia, entah Yesus hidup, entah Yesus, apapun yang terjadi pada Tuhan Yesus, dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Dia begitu mengasihi Yesus, karena Yesus yang dulu mengampuni dia, yang membebaskan hidupnya dari 7 roh jahat. Maria begitu mengasihi Yesus. Yesus begitu bermakna bagi hidupnya sehingga apapun, kematian, kehidupan, tidak ada yang bisa memisahkan dia dari Tuhan Yesus. Dan dia di situ menangis. Dan kerinduan hatinya itu yang membuat Tuhan Yesus begitu tidak tahan. Sehingga Tuhan Yesus menyatakan diri, menampakkan diri untuk pertama kali kepada Maria Magdalena. Dan Yesus mengatakan begini, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu.
perkataan ini, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Saya teringat terhadap seorang tokoh perempuan juga di Perjanjian Lama yang namanya Rut. Kita langsung buka kitab Rut. Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai 17. Apa hubungannya Maria sama Rut? Perhatikan perkataan ini. Rut pasal yang pertama, ayat 15 sampai 17. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga lah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga lah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Naomi adalah seorang Israel yang meninggalkan tanah Kanaan bersama suaminya dan anak-anaknya ketika terjadi kelaparan di tanah Kanaan. Dan apa yang terjadi? Mereka pindah ke Moab, lalu kemudian suami dan anak-anak laki-lakinya meninggal. Dia sudah punya menantu orang-orang Moab, dan anaknya meninggal, suaminya meninggal. Naomi putus asa, dia ingin memutuskan untuk kembali Israel ke tanah Kanaan ketika dia tahu bahwa keadaan di sana sudah membaik. Lalu kemudian dia minta kepada menantu-menantunya, kalian balik saja kepada keluarga kalian, kepada Allah kalian. Tetapi Rut yang sudah mengenal Allah Israel, ketika dia bersama Naomi, dia bersikeras dia tidak mau meninggalkan Naomi. Di sini dikatakan oleh Rut, dia berkata, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Jadi Rut tidak peduli kematian atau kehidupan, itu tidak bisa memisahkan dia dengan Naomi yang punya Allah Israel yang luar biasa. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Artinya Rut di sini begitu bersikeras, aku tidak mau pergi. Allahmu itu adalah Allahku. Dia seorang perempuan Moab, dia seorang bangsa kafir. Saya masih ingat hamba Tuhan Petrus Agung Purnomo pernah mengatakan, Rut seorang Moab, dia seorang kafir, tapi dia dipakai Tuhan menjadi nenek moyang Daud. Rut adalah seorang tokoh yang membawa bangsa Israel mengalami transformasi dari masa hakim-hakim masuk ke masa raja-raja. Itu adalah Rut. Dan Rut kenapa begitu? Dia punya iman yang begitu luar biasa. Walaupun dia sebetulnya dari bangsa kafir, bangsa yang saya tidak mengenal Tuhan, tetapi ketika dia mengenal Allah Israel, dia berkata, ini Allahku. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari dia. Mau maut, mau hidup. Ini Allahku. Allah Israel adalah Allahku. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Allahku. Itu adalah deklarasi yang dikatakan oleh Rut. Dan hati yang sama ini dimiliki oleh Maria Magdalena. Yesus mau mati, Yesus mau hidup. Dia cinta Yesus. Dia tidak mau kehilangan Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, dia tidak mau kehilangan Tuhan Yesus. Maka ketika dia katakan, di mana Tuhanku diambil? Ketika dia belum tahu bahwa itu Yesus sendiri yang menemui dia. Dia kira itu tukang kebun. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata, Maria, dia begitu bersuka cita dan sampai Maria mungkin rindu memeluk kaki Yesus, tapi Yesus berkata, jangan, pegang aku sekarang. Lalu Tuhan mengatakan, aku pergi kepada Bapa yang adalah Bapamu adalah Bapakku, Allahmu yang adalah Allahku. Saya pernah, ketika saya juga masih di usia-usia remaja juga, di awal-awal saya bertobat, saya membaca sebuah traktat. Waktu itu awal-awal saya lahir baru, saya senang sekali membaca traktat. Di Semarang ada sebuah toko buku waktu itu, namanya toko buku Betania. Dan saya membeli traktat, beberapa traktat. Saya masih ingat beberapa traktat, dan ada sebuah traktat yang saya sangat ingat. Traktat itu ditulis, sebetulnya itu adalah kutipan dari sebuah buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang namanya Leonard Ravenhill. Dan di traktat itu adalah kutipan satu bab dari buku itu, di mana judulnya adalah Di Manakah Elianya Allah. Ya, judul bukunya sebenarnya adalah Mengapa Kebangunan Rohani Tertunda. Tetapi
Judul traktat itu adalah Di Manakah Elia, Elianya Allah. Dikatakan di situ oleh hamba Tuhan Leonard Ravenhill, yang saya ingat adalah Allah Elia tetap sama. Dia Allah yang mendatangkan api dari langit, menghabisi korban di atas mezbah Elia, membakar habis korban yang dipersembahkan oleh Elia. Dia adalah Allah yang sanggup menurunkan hujan ketika sudah bertahun-tahun tidak ada hujan. Dia adalah Allah yang sanggup membangkitkan orang mati. Dia adalah Allah yang sanggup membuat tepung dan minyak tiada habis-habisnya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, Allah Elia. Dia tetap Allah yang sama sampai sekarang. Cuma pertanyaannya, dikatakan oleh hamba Tuhan itu, di manakah Elia, Elianya Allah? Adakah kita mau jadi orang-orang yang mengatakan, berdiri dan mengatakan, Tuhan aku gak peduli Tuhan, kematian atau kehidupan, aku cuma mau satu hal, aku gak mau terpisah dari Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, aku percaya kuasanya sampai sekarang sama. Aku percaya karyamu tetap sama, cintamu tetap sama. Dan apapun yang terjadi, seperti dikatakan oleh Ruth juga, beginilah, kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari Engkau selain daripada maut. Apa yang hari-hari ini memisahkan kita dari Tuhan? Adakah yang kita lebih segani? Adakah yang kita lebih takuti daripada Tuhan? Adakah yang kita lebih cintai daripada Tuhan? Di mana Elia-Elianya Allah? Tuhan hari ini mencari Maria-Marianya. Tuhan hari ini mencari Elia-Elianya. Dia mencari Ruth. Dia mencari orang yang berkata, Tuhan aku tidak peduli. Engkau Allahku dan aku percaya. Aku tidak peduli, Engkau Allahku dan aku tetap mencintai Engkau. Aku tidak peduli apapun yang terjadi, aku mau hidup buat Engkau. Dan sungguh cerita hati Maria Magdalena itu menggetarkan hati Tuhan Yesus. Sehingga Yesus, bukan Naomi tapi Yesus yang bicara. Yesus yang adalah Allah, putra dari Bapa. Dia berkata, Bapamu itu Bapamu, Bapakku, Bapamu, Allahku itu Allahmu. Dan itu artinya apa? Apa yang Bapa berikan pada Tuhan Yesus, itu semua juga Tuhan berikan buat Maria. Hidup Yesus yang begitu dikasih oleh Bapa, perkenanan Bapa buat Tuhan Yesus, itu juga buat Maria. Mari kita kejar Tuhan Yesus hari-hari ini. Ini Paskah. Biar fokus kita kepada Tuhan Yesus dan bukan yang lain. Saya percaya tidak kebetulan bulan ini tema lagu yang kita pakai adalah Turn Your Eyes Upon Jesus. Biar mata kita tertuju hanya kepada Yesus dan bukan yang lain. Biar cinta kita, hormat kita, respect kita adalah buat Tuhan Yesus dan bukan buat yang lain. Jangan kesampingkan Yesus. Jangan bilang Yesus gak relevan. Jangan bilang Yesus gak relevan. Yesus segala-galanya. Yuk kita doa. Tuhan kami bersyukur sungguh Tuhan, Engkau sudah bangkit. Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang hidup, dan Engkau Allahku. Engkau Allah kami Tuhan, dan kami percaya sungguh bahwa Engkau hidup. Engkau ajaib, dan kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan dalam hidup kami. Ini hidup kami berikan sebagai milik-Mu. Kami mau berkata sungguh Tuhan, Engkau segalanya buat kami. Tuhan Yesus, Engkau segala-galanya buat kami. Tuhan, kami tidak mau dihentikan oleh apapun juga. Biarlah Tuhan, seperti Maria Magdalena Tuhan, kehidupan-Mu ada dalam hidup kami Bapa. Jehovah yang hidup,
adalah Bapa kami. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allahnya Elia adalah Allah kami. Dan biarlah kami boleh bangkit Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Sebagai orang yang berdiri di antara yang hidup dan yang mati, kami mau bangkit buat bangsa ini. Kami mau bangkit buat keluarga kami. Kami mau Tuhan untuk menjadi orang-orang yang melakukan kehendak-Mu dengan sempurna, yang setia sampai akhir Tuhan. Kami mau jadi orang yang terus menyelesaikan apa yang jadi bagian kami sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tapi anugerah-Mu yang terus mampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat Paskah, God bless you.